Jika kalian ingin kaya cepat, ini bukan video yang cocok untuk kalian. Saya di sini untuk sharing tentang bagaimana jika kalian mulai dari nol. Bukan masalah bisnis, tapi bagaimana jika kalian posisinya baru mulai mau membangun sesuatu. Saya sekarang punya bisnis gendis, Nubico, dan Sales Lab Agency. Jadi, jika semuanya ini nggak ada, dan saya harus mulai dari nol lagi, detik ini, apa sih kira-kira yang saya pikir, dan bagaimana saya melakukannya? Yang pertama harus tentukan itu kan tujuan atau goals-nya. Kalau dulu sebenarnya zaman saya dulu lah, 2013, itu hal yang dilakukan itu cukup terbatas. Karena apa? Informasi itu nggak banyak. Jadi kalau kita mau belajar sesuatu itu ada yang mungkin di Kaskus ya, di komunitas yang tertutup, itu susah kayak sekarang. Kita nggak, YouTube masih sedikit, terus kelas bisnis masih sedikit. Jadi kalau dulu sama sekarang itu parameternya beda banget. Kalau dulu pilihan saya itu cuma bisnis aja, atau kerja, atau mungkin jadi konsultan. Nah tapi kalau sekarang pilihan teman-teman untuk menjalani sesuatu itu sangat banyak banget variannya. Teman-teman bisa jadi mungkin affiliate marketing ya, bisa jadi live streamer ya, terus teman-teman juga bisa jadi content creator, bahkan sekarang trader kripto aja bisa jadi profesi. Jadi kalau ngomong profesinya, how to-nya untuk mencapai tujuan itu sekarang lebih banyak karena informasi lebih kompleks. Tapi yang utama tujuannya apa? Jika kamu baru mulai, tujuan utamanya yang penting adalah dua hal, kerja dan belajar bersamaan. Saat ini ya beda sama dulu. Kalau sekarang itu kita tuh dicekoi informasi yang dimana penekanannya selalu wealthy. Wealthy itu apa? Wealthy itu seolah-olah semua itu harus kelihatan kaya, kelihatan sukses, terlihat kita punya segalanya. Kalau kalian baru mulai ya, baru nyeplos tuh dari tempat kuliah atau pengen berkarir, baru mulai bisnis atau pengen kerja, itu nggak bisa ujung-ujung kita bicara sukses untuk terlihat kaya. Nggak ada. Maksudnya kalau kita bicara di luar sana nih, banyak mungkin motivator yang bilang cara beli ini itu, punya kaya ini itu, terus dia membeli rumah atau mobil dalam waktu cepat. Itu persentasenya hanya sedikit. Jadi kalau teman-teman tahu, jadi orang yang kaya di Indonesia yang dimana kekayaannya 14 miliar di banknya itu cuma dikit banget. Persentasenya itu di bawah Pareto, mungkin di bawah 10% atau di bawah 5%. Teman-teman di sini kalau terpacunya hanya itu, teman-teman nggak bakal jalan. Jadi kalau ngerjain sesuatu yang kecil dan hasilnya kecil juga nggak semangat. Acuannya itu jangan itu dulu. Acuannya itu kita gimana caranya kita melakukan sesuatu dulu mulai. Jadi kita kerja sambil belajar. Ada 3 profesi yang cocok untuk kalian yang baru mulai dari nol. Jadi 3 profesi itu apa? Yang pertama, kalian bisa ikut orang ya. Jelas, ikut orang paling simpel. Cuma ikut orang di sini saya note adalah jika kalian memang baru mulai dari nol, ikut orangnya itu yang dimana size perusahaannya jangan terlalu besar. Jangan ada sistem yang sangat belibet seperti corporate. Kenapa? Karena tujuan untuk pertama kali kita terjun ke dunia kerja atau bisnis itu adalah belajar. Jadi kerja sambil belajar atau belajar sambil kerja. Nah, dua hal ini yang harus diperhatikan. Kalau kita semua kerja di perusahaan birokrasi, itu kita nggak akan dapat apa-apa. Ya, pembelajarannya sangat minim karena owner nggak langsung deket sama kita gitu loh. Beda kalau kita perusahaan masih kecil ya, kita bisa kenal owner secara langsung dan ngobrol secara langsung. Nomor 2, kita bisa menjadi solopreneur. Jadi di Amerika itu banyak banget solopreneur. Solopreneur tuh kayak gini. Saya mau riset barang nih di Amerika atau di Cina ya. Mereka ambil dari Cina, mereka jualan di website, mereka jualan pasarnya di seluruh dunia. Di Amerika, di Eropa, di Cina. Tapi ngambilnya di Cina. Mereka nggak ikut produksi, mereka nggak ikut packing, tapi mereka cuma buat website dan mereka beriklan. Nah itu profesi pertama solopreneur itu tren banget di US sebenarnya. Nah lambat laun profesi itu tren di Indonesia sejak mungkin ada TikTok ya. Mulai ada live streamer, terus mulai ada affiliate marketer. Sejak ada 2 profesi ini, solopreneur booming nih. Nah solopreneur ini kenapa sih rekomen? Karena di usia kalian yang masih muda sangat sulit untuk mengatur orang-orang. Semakin dikit orang yang bekerja di bawah kalian semakin baik. Nomor 3, jadi content creator. Nah content creator di sini jangan berharap untuk mendapatkan direct monetize ya, artinya mendapatkan penghasilan langsung. Jadi yang harus dipikirkan kalau jadi content creator itu fokusnya itu bagaimana kita membuat portofolio. Contoh nih, saya udah punya bisnis, kenapa saya buat Fast Track Brand FTP? Karena saya suka ngajar. Pertanyaannya, apakah saya buat konten itu menghasilkan? Kalau contoh di Instagram, di YouTube, bisa jadi enggak. Tapi karena saya jualan ebook, saya jualan video digital, saya menghasilkan dari sana. Jangan pikir bahwa membuat konten menjadi content creator itu langsung menghasilkan. Enggak, teman-teman harus tetap membuat produk lagi untuk menghasilkan sesuatu. Tapi intinya, itu bisa dimulai dengan mudah. Nah, itu 3 profesi yang saya sarankan buat teman-teman. Kenapa kok pertanyaannya nggak mulai menabung ya?
Saat kalian usia masih 18, 19, 20, 21, 22 ya, kalian tuh belum punya tanggungan ya, belum menikah, belum punya anak. Oke lah, kadang kita nanggung keluarga juga, sandwich generation. It's okay, semua banyak seperti itu sekarang. Kenapa investasi better daripada menabung? Karena kalau menabung sifatnya uang kita nggak bertumbuh, tapi investment uang kita bertumbuh. Jadi yang pertama, kita tentukan angka cukup kita dulu, baru kita investasi. Angka cukup itu seperti apa? Contoh, kalian baru lulus kuliah, bekerja. Apa sih kebutuhan kalian sehari-hari? Makan, kosan, bensin, pulsa. Better nggak pacaran dulu karena ngabisin uang. Terus nomor 5 apa kira-kira yang jadi kebutuhan? Kan nggak banyak, mungkin kita ada biaya entertain kalau umpama ada orang yang pengen kita traktir. Cuma 5 itu. Sisanya di mana? Sisanya kita investasikan. Pertama kali kita baru mulai punya penghasilan, jangan kita langsung serap, udah habis. Jadi mulailah kita membudgetkan yang tadi kita makan, kosan, bensin, budget entertain, kita jadikan satu, cukupnya berapa, sisanya kita investasikan. Biasanya di awal, jika kalian baru kerja, mungkin setahun lah ya, cukup 10% dibudgetkan untuk investment. Jika nanti sudah bertumbuh, sudah terbiasa, dan sudah bisa ngepres pengeluarannya, ditingkatkan jadi 30%. 10 hingga 30% ini yang teman-teman investasikan agar teman-teman mengerti bahwa sesungguhnya kekayaan tidak datang dari cara kerja kita, tapi kekayaan datang bagaimana cara kita menjaga dan mengelola uang. Jadi kalau ngomong investasi, terus terang saya bukan ahlinya. Cuma kalian pengen cari dimanapun, fokuskan investasi yang mudah liquid. Karena gini, generasi Z, Gen Z, itu benar-benar generasi yang dimana sangat tidak menyukai properti ya. Makanya kalau kita tarik mungkin 5 tahun terakhir, harga properti itu lebih mudah jatuh daripada emas ataupun saham ataupun cryptocurrency. Gen Z ini kebanyakan mungkin lebih suka investasi-investasi yang sifatnya kekinian, seperti cryptocurrency, saham US, dan investasi di properti sangat jarang. Ibarat supply dan demand ya, ketika properti banyak tapi beli sedikit, tentu aja harganya juga tidak naik atau bisa drop. Tapi nggak semua properti ya, ada juga properti yang naik. Maka dari itu kalau kita bicara investment, fokus yang gampang liquid, fokus yang mudah dicairkan. Karena kalau ada apa-apa, teman-teman mungkin lagi sakit, butuh pengobatan, ada peluang yang sangat-sangat bagus, itu bisa kita liquidkan, kita langsung ambil segera. Selanjutnya, investasilah leher ke atas. Nah, ini penting banget. Jadi kalau kita mau investasi, mau upgrade apa yang kita dapatkan, fokusnya itu di otak kita. Jadi kebanyakan orang itu nggak ngerti, nggak bisa jalin sesuatu, itu karena apa? Karena knowledge-nya, jadi pengetahuan mereka kurang. Mereka nggak mau belajar, beli workshop tidak pernah fokus, mereka beli buku tidak pernah dibaca. Tapi ada juga yang mungkin pengen belajar nggak bisa ikut workshop atau beli buku. Saya tahun 2024 sama partner saya belajar untuk ikut workshop doang, itu habis mungkin 500 juta. Kita hire profesional untuk ngajarin kita, sama kita ikut workshop total 500 jutaan. 1 tahun. Untuk apa? Untuk upgrade otak kita. Jadi upgrade leher ke atas ini penting banget. Jadi kalau kita nggak upgrade itu, kita nggak bakal tahu know-how-nya. Contoh bangun bisnis nih, dari 0 ke 100 juta, dari 100 ke 1M, dari 1M ke 10M, itu ilmunya beda. Yang 0 ke 100 juta mungkin gimana cara kita bisa jualan, 100 juta ke 1M gimana cara kita bisa meningkatkan penjualan, skill up, hingga menjaga profit, hire karyawan. Kalau kita bicara 1M hingga 10M, tugas kita apa? Kita membuat sistemasi, develop produk baru, belajar distribusi. Nah, ilmunya tuh beda-beda. Dan semakin tinggi kita pengen upgrade, semakin tinggi juga biaya yang harus kita keluarkan. Intinya itu. Jadi jangan pelit sama ilmu, karena ilmu itu puncak dari segala yang ingin teman-teman dapatkan. Pertanyaan ini, mau uang atau ilmu? Kalau saya ilmu dulu. Kenapa? Uang bisa dicari dengan ilmu. Tapi ketika kita punya uang, nggak punya ilmunya, uang kita habis, nggak jadi apa-apa. Yang keempat dan terakhir, pesan dari saya adalah stop kita melihat atau menonton atau mendengarkan kata-kata motivasi. Termasuk dari saya nggak motivasi, tapi saya share ke teman-teman. Karena saya bisnis 11 tahun ya, mungkin 12 tahun. Ini tahun ini ke 12 tahun saya bisnis, dari umur 19 tahun. Saya bangun 3 kali loh, kenyang banget saya. Jadi bangun 3 kali itu, dari 3 kali mungkin 2 kali bisnisnya udah megang miliaran, bangkrut lagi, harus mulai dari nol lagi. Saya hanya sharing apa yang mungkin saya pernah lakukan dan gagal. Harapannya teman-teman tidak melakukan itu. Jadi stop mendengarkan kata-kata yang mungkin menjadi doping bagi teman-teman. Cuma kekuatan motivasi terbaik itu dalam keinginan diri sendiri. Jadi kita harus benar-benar bisa mengkontrol apa yang kita konsumsi. Jangan terlalu banyak kita konsumsi yang sifatnya mungkin negatif. Hindari tuh berita-berita negatif. Hindari tuh gosip-gosip nggak jelas. Jadi kalau mau nonton YouTube-nya clear aja tentang pengetahuan. Memfokuskan tentang apa yang kalian capai dalam waktu tertentu. Itu fokus itu aja. Jadi di YouTube beli ebook atau workshop apa, itu fokusnya hanya teori atau mungkin ilmu yang fokusnya untuk memperdalam apa yang teman-teman ingin capai. Yang jadi penyakit utama itu nantinya itu
itu bukanlah kalian tidak ngelakuin apapun, kalian sudah melakukan apapun, tapi kalian mudah ke distraksi. Jadi baru mulai katakanlah kerja, ternyata ada yang update freelance lebih enak, akhirnya pindah freelance. Freelance nggak pasti, nggak ada job, akhirnya pindah lagi kerja. Gitu terus sampai 10 tahun, mau jadi apa? Dulu bisnis tuh keren, sekarang bisnis itu susah banget. Artinya gini, kalian pengen jadi content creator atau solopreneur, itu pendapatannya sama kayak bisnis. Contoh saya, kalau saya tergoda, ngapain bisnis, mending saya jadi content creator atau mungkin saya jadi affiliate marketer. Ya, timnya sedikit, hasilnya positif. Kalau tujuannya jelas, contoh saya, tujuan saya adalah membuat lapangan pekerjaan sehingga banyak orang bekerja di sini, perusahaan makin besar, perputaran ekonomi makin besar. Kenapa saya buat bisnis? Karena itu. Selain ya memang tentu aja buat bisnis kita pengen hasil yang lebih baik. Fokus utama jangka panjang itu mempekerjakan orang lebih banyak karena saya suka. Walaupun ya pusing sih, cuma itu kepuasan tersendiri bagi saya. Intinya, hindari distraksi, fokus sama tujuan, kontrol diri sendiri, hapus semua informasi yang nggak penting, mulai melakukan action. Itu aja mungkin dari saya.